Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, seorang ateis bertanya kepada Abu Abdillah, "Wahai Abu Abdillah, apa hikmahnya Allah menciptakan musuh baginya, sedangkan pada mulanya dia ada dan tiada yang memusuhinya? Kemudian, sebagaimana yang engkau yakini, Allah menciptakan iblis dan memberinya kekuasaan atas hamba-hambanya, mengajak mereka kepada yang berlawanan dengan taat, menjerumuskan mereka pada kemaksiatan, dan membuatnya kuat dengan tipu dayanya, sehingga dia dapat merasuk ke dalam hati mereka, membisikkan was-was, menginspirasikan keraguan atas Tuhan mereka, dan memburamkan agama, sehingga mereka jauh dari mengenalnya, sampai-sampai banyak kaum yang ingkar akan keesahan Tuhan lalu menyembah selainnya. Jadi, mengapa Tuhan memberi iblis jalan dan kekuatan dalam menjerumuskan hamba-hambanya?" Lantas, Abu Abdillah menjawab, "Sesungguhnya musuh yang engkau sebut-sebut itu, permusuhannya tidak merugikannya dan ketaatannya juga tidak menguntungkannya. Permusuhan sedikit pun tidak mengurangi kerajaannya, dan kepatuhannya juga sama sekali tidak menambah apapun baginya. Kehadiran musuh layak ditakuti kalau ia mempunyai potensi atau kemampuan dalam merugikan ataupun menguntungkan. Sedangkan iblis adalah makhluk yang dia ciptakan untuk menyembah dan mengesahkannya. Sejak menciptakannya, dia telah ketahui siapa sebenarnya iblis dan akan bagaimana jadinya. Sementara iblis masih terus menyembahnya bersama para malaikat. Allah menguji iblis dengan perintah bersujud kepada Nabi Adam. Maka dia tidak memenuhi karena rasa iri dan kecongkakan menguasai dirinya. Iblis pun dilaknat, dikeluarkan dari barisan malaikat, dan diturunkan ke bumi secara terkutuk dan terhina. Kemudian, dia menjadi musuh Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Oleh sebab itu, dia tidak mempunyai bekal apapun selain membisikkan was-was dan mengajak kepada jalan yang tidak layak. Iblis durhaka kepada Tuhannya, sementara pada saat yang sama dia juga mengakui keesaan Tuhannya." Nama Iblis. Iblis diberi nama iblis karena dia ablasa, yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Sesuai riwayat dari Ar-Ridha radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa pada awalnya nama iblis adalah Al-Harith. Kemudian Allah memanggilnya ya iblis, yakni wahai pembangkang, yaitu pada saat dia tidak mau bersegera sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dinyatakan juga bahwa namanya diambil dari kata al-iblas, yang maknanya adalah kesedihan luar biasa yang diakibatkan oleh keputusasaan berat. Al-iblas juga digunakan dalam Al-Quran ketika berbicara tentang keadaan yang dialami para pendosa pada saat datangnya hari kiamat. Dalam Al-Quran, "Wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun," dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Quran Surat Ar-Rum. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, namanya adalah Al-Haris, panggilannya adalah Abu Murrah, dan sesungguhnya Allah menamakannya iblis adalah karena dia terputus dari segala kebaikan sejak hari tidak mau sujud ia kepada Adam. Dari macam-macam sebab penamaan iblis tersebut, dan masih banyak lagi dalam berbagai macam riwayat yang terlihat cukup berlainan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semuanya berkaitan dengan rasa putus asa, kesedihan, dendam, dan rasa dengki yang selalu mengintainya, sehingga dia selalu ingin mengajak dan menjerumuskan manusia supaya bernasib sama dengannya. Riwayat yang agak berbeda adalah yang mengatakan bahwa iblis dahulunya, sebelum dia membangkang, termasuk golongan malaikat penghuni bumi yang bernama Azazil. Dia termasuk malaikat yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah,
dan paling berpengetahuan. Namun, ketika dia membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia pun terkutuk dan menjadi setan yang dinamakan iblis dan tergolong kafir dalam ilmu Allah. Riwayat yang mengatakan bahwa namanya Azazil memang tidak banyak, namun sepertinya nama itulah yang masyhur dalam kitab agama samawi yang lain. Hakikat iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah. Dari ayat ini, bahwa iblis termasuk golongan malaikat atau sejenis malaikat. Bahkan dikatakan bahwa para malaikat tadinya mengira iblis termasuk sejenis mereka, yaitu tercipta dari cahaya. Ketika iblis karena keangkuhan dan iri hatinya tidak mau segera memenuhi perintah Tuhannya yang telah ribuan tahun ia sembah, yaitu dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, walaupun itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan, dengan alasan, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf. Waktu itu, para malaikat pun sadar bahwa iblis ternyata tidak sejenis dengan mereka. Iblis adalah sejenis jin yang tercipta dari api. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr. Imam Ja'far As-Sadiq pernah menjawab pertanyaan seseorang soal apakah iblis itu malaikat atau bukan, dan beliau menjawab, iblis bukan malaikat. Iblis sebangsa jin yang berada di tengah kelompok malaikat. Dalam riwayat lain beliau jelaskan, sesungguhnya iblis dahulu bersama para malaikat menyembah Allah di langit. Para malaikat mengira bahwa iblis termasuk sejenis mereka, padahal tidak. Pada saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah menyingkap rasa dengki yang ada dalam hati iblis. Kemudian baru para malaikat mengetahui bahwa iblis bukan sejenis dengan mereka. Hal itu sudah dipertegas dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Riwayat yang cukup langka dan agak berbeda adalah yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Jarir dari Abu Abdillah yang menyatakan bahwa iblis berbohong ketika dia mengatakan, engkau menciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Beliau mengatakan, dia bohong wahai Ishaq. Allah tidak menciptakannya melainkan dari tanah. Allah berfirman, dia yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari pohon itu. Allah menciptakan dia dari api yang juga dari pohon itu, dan pohon berasal dari tanah. Bagaimanapun juga, tiada perbedaan sesama ulama Islam dalam soal bahwasanya jin dan setan adalah makhluk halus yang kadang dapat terlihat dan kadang tidak. Mereka mampu bergerak cepat sekali, mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal di luar kekuatan kodrat manusia. Lebih dari itu, sebagian ulama yakin bahwa mereka dapat mengubah bentuk sesuai kemaslahatan mereka, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari banyak hadis. Supaya lebih jelas perbedaan antara makhluk-makhluk halus yang kita kenal, para ulama memilahnya. Malaikat, makhluk halus yang tercipta dari dominasi unsur nuraniyah cahaya. Mereka mampu untuk mengubah bentuk yang bermacam-macam secara sempurna, serta dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk hal-hal yang ekstra sulit dan rumit. Sementara jin adalah makhluk halus yang tercipta dari dominasi unsur udara. Mereka juga dapat mengubah-ubah bentuknya dan dapat melakukan aktivitas ajaib. Jin ada yang kafir dan ada juga yang mukmin, ada yang taat dan ada juga yang durhaka, karena mereka juga terkena kewajiban mengamalkan syariat sebagaimana halnya manusia, dan mereka juga dapat memilih sebagaimana kita. Adapun setan
adalah makhluk halus yang didominasi unsur api. Mereka juga berkemampuan mengubah-ubah bentuknya sebagaimana jin. Namun bedanya adalah bahwa setan berkecenderungan menggoda dan menjerumuskan makhluk-makhluk Allah ke arah fasad dan kehancuran, membisikkan kemaksiatan, memperindah kelezatan duniawi, dan membuat orang lupa akan manfaat, ketaatan, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab.